Kita lanjutkan pembahasan dari bab 2 mengenai turunan, yaitu dari 2.7 mengenai diferensial implisit. Nah, implisit ini tentang apa sih gitu ya? Itu yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Jadi kita lihat penjelasannya ya. Oke. Ada persamaan. Ada persamaan, apakah ini kelihatan jelas? Oke, ada persamaan Y pangkat 3 ditambah 7Y sama dengan X pangkat 3. Oke, dan kita harus mencari persamaan garis singgung di titik 2,1. Oke, biasanya kita kan menulis fungsi itu kayak bisa dinyatakan secara langsung dalam X kan, jadi kayak Y sama dengan misalnya gitu kan X kuadrat tambah 1 misalnya gitu. Jadi Y ini boleh dinyatakan secara langsung di dalam bentuk X. Nah, yang satu ini biasanya kita sebut sebagai fungsi yang eksplisit. Dia boleh dinyatakan dalam bentuk X secara langsung. Ada fungsi yang tidak bisa dinyatakan dalam X secara langsung, ya. Kalau Y-nya itu tidak bisa dinyatakan dalam X secara langsung, misalnya yang kayak gini nih, Y pangkat 3 tambah 7Y sama dengan X pangkat 3. Oke. Ini nggak bisa langsung kita nyatakan dalam bentuk X. Nggak bisa kita langsung jabarkan dalam bentuk X. Yang ini, yang seperti ini, yang kita sebut sebagai fungsi implisit. Oke, yang seperti ini yang kita sebut dalam fungsi implisit. Nah, jadi penyelesaiannya kalau mau mencari yang namanya garis singgung, harus cari apa dulu kemarin? Harus cari, masih inget dong, gradien, bener. Persamaan garis singgung kamu harus cari gradien dulu. Gradien berarti kamu harus cari apanya? Turunannya kan, harus cari turunan fungsi. Nah, biasanya kita kan menyatakan gradien itu dalam M sama dengan dy dx kan. Tapi kalau misalnya fungsinya eksplisit bisa kita pakai kayak gini. Nah, masalahnya adalah fungsi kita fungsi yang implisit. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah menggunakan metode, menggunakan metode sedemikian sehingga fungsi implisit ini tadi boleh ditentukan turunannya, ya. Kita tahu bahwa fungsi Y itu tadi boleh kita nyatakan sebagai Y X pangkat 3 tambah 7Y X sama dengan X pangkat 3. Maksud saya yang ada Y-nya ini semuanya saya masukkan variabel X-nya gitu. Jadi Y X pangkat 3 tambah 7Y X sama dengan X pangkat 3. Nah, dengan aturan rantai, ini saya gedein dulu biar lebih jelas. Dengan menggunakan aturan rantai, ceritanya kan ini kita mau cari turunan Y pangkat 3 dulu kan. Tapi terhadap X. Jadi ini adalah ddx Y pangkat 3. Demikian juga yang ini. ddx dari si 7Y. Ya. Terus yang di ruas kanan, ddx dari X pangkat 3. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tahu bahwa si ddx Y pangkat 3 ini boleh dituliskan kembali dalam bentuk ddy dx. Oke, saya menambahkan dy di sini. Sebenarnya kalau ini dihapuskan, keduanya ini merupakan pernyataan pertama dengan pernyataan kedua ini kan merupakan pernyataan yang ekivalen jadinya kan. Jadi ddx dia gitu ya. Cuman dalam prosesnya ini sebenarnya yang kita lakukan adalah menemukan turunan terhadap Y dari dy dx Y pangkat 3 gitu. Oke. Nah, demikian juga yang ini yang ada 7Y-nya jadi dy dx 7Y. Ini nggak ada perubahan, ini tetap ddx dari si X pangkat 3, karena kan ini bisa langsung kan, hanya langsung menurunkan X pangkat 3 nanti pada prosesnya. Nah, kalau demikian, ya, ini boleh kita tuliskan lagi dengan bentuk ddy Y pangkat 3 dy dx. Ini masih setara kan dengan yang fungsi yang di atasnya ini, saya balikin lagi deh.
Ini masih setara kan dengan yang di sebelah atasnya ini, di baris sebelumnya tuh. DDY, Y pangkat 3, terus ada DY DX. Ini juga sama. DDY, 7Y, terus ada DY DX. Oke, ini juga masih sama. DDX dari X pangkat 3. Nah, selanjutnya, DDY untuk Y pangkat 3, kita kan bekerja dengan Y sekarang kan, jadi turunan dari Y pangkat 3 terhadap Y, boleh kita tentukan sebagai 3Y pangkat 2. 3Y pangkat 2. Tapi Bu, tadi ada DY DX. Nggak masalah, tetap kita tuliskan sebagai DY DX. Oke, lanjut. Di sini ada DDY dari 7Y. Ini adalah turunan dari 7Y terhadap Y. Itu sama dengan 7. Jangan lupa tadi ada DY DX. Dari proses sebelumnya kan, DY DX. Terus yang di ruas kanan kita punya DDX dari X pangkat 3. Turunan dari X pangkat 3 terhadap X. Yang sama dengan 3X pangkat 2. Oke, nah ini sebenarnya gini, sebenarnya nih kalau mau dikasih tahu triknya ya, kamu boleh langsung dari langkah ini ke sini, bisa langsung. Ya, ini boleh kamu skip, kamu langsung dari sini ke sini. Caranya bagaimana? Dengan menganggap bahwa Y pangkat 3 diturunkan terhadap Y terlebih dulu. Jadi dituliskan sebagai 3Y kuadrat. Ya enggak? Ya, sekali lagi, Y pangkat 3 dituliskan sebagai turunan terhadap Y terlebih dulu. Jadi dituliskan sebagai 3Y pangkat 2. Nah, karena dia urusannya dengan Y, jangan lupa tuliskan DY DX di belakang 3Y pangkat 2. Ya, lebih gampang gitu ya menganggapnya ya. Ini juga sama. DDX untuk 7Y, tentukan turunan 7Y terhadap Y terlebih dulu, yang sama dengan 7. Jangan lupa karena ini adalah Y, ya, maksudnya gini, ini adalah Y yang diturunkan terhadap X, jangan lupa menuliskan DY DX di belakang si 7. Nah, ini turunan dari X pangkat 3 terhadap X, ya udah bisa langsung ditulis sebagai 3X kuadrat kan, nggak perlu nulis DY DX lagi dong, kalau ini kan, Anda kan menurunkan si X-nya kan terhadap variabel X. Sudah? Jadi ini bisa di skip, nggak apa-apa, langsung ke langkah ini boleh, ya toh. Tapi harus ngerti dari mana prosesnya, kenapa bisa begini gitu loh maksudnya. Makanya tadi saya kasih dulu penjelasan tentang ini. Nah, sekarang kita udah punya yang 3Y kuadrat DY DX ditambah 7 DY ditambah 7 DY DX sama dengan 3X kuadrat. Kalau kayak gitu, DY DX-nya boleh saya tuliskan di luar. Oke, sementara 3Y kuadrat plus 7 saya tuliskan dalam satu kesatuan, yang sama dengan 3X pangkat 2. Nah, jadi DY DX bisa ditentukan. DY DX-nya sama dengan si 3X kuadrat dibagi 3Y kuadrat ditambah 7. Oke, jadi ini adalah turunan dari si Y terhadap si X-nya. Gitu. Dan teknik ini ya disebut sebagai teknik penurunan secara implisit. Oke, sudah ketemu turunannya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan si gradiennya. Gradiennya berarti M sama dengan, kan gitu kan? Substitusikan 2,1 ke dalam fungsi yang DY DX tadi. Jadi 3 kali 2 pangkat 2 dibagi 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 7. Hasilnya sama dengan 6/5. Oke, udah dapat gradien, bisa kita tentukan garis singgungnya. Garis singgung persamaannya apa? Biar nggak lupa kita tulis lagi ya, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kita. Oke. X1, Y1-nya itu adalah titik yang dilalui ya. Titik yang dilalui oleh si garis tersebut. Nah, sekarang persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan, bukan Y sama dengan dong. Y kurang 1 sama dengan 6/5 dikali si X kurang 2. Gitu ya. Gampang. Toh? Oke, teorema selanjutnya kita punya teorema aturan pangkat rasional. Teorema aturan pangkat rasional ini sebenarnya berbicara tentang penggunaan dari aturan
yang terkait dengan perpangkatan. Kemarin juga udah ada ya sebelumnya ya, bahwa kalau kita punya R, bilangan rasional, untuk X lebih dari 0 berlaku turunan dari si X pangkat R terhadap X akan sama dengan R dikali X pangkat R dikurang 1. Ya. Contoh soalnya ya, karena menggunakan pangkat rasional ya di sini ya. Kalau yang sebelumnya kemarin kan pangkatnya pangkat bilangan asli. Kali ini pangkatnya pangkat rasional berupa pecahan. Contoh soalnya misalnya ini. Kita punya Y sama dengan 2X pangkat 5/3 ditambah akar dari X kuadrat tambah 1. Yang ditentukan adalah turunan dari si Y terhadap X. Oke, kalau yang ini kita bisa tentukan ya. Kita tahu bahwa Y-nya sama dengan 2X pangkat 5/3 ditambah akar dari X kuadrat tambah 1, berarti gini. Si DXY, kan gitu ya, sama dengan, oke, ini diturunkan. Saya tulis 2-nya ke depan dulu deh ya. 2 dikali turunan dari X pangkat 5/3 terhadap X. Ya, dibacanya demikian. Ditambah turunan dari gitu, akar X kuadrat plus 1, saya tuliskan sebagai X kuadrat plus 1 pangkat setengah. Boleh dituliskan gitu kan? Biar lebih gampang nanti kita ngerjainnya. Jadi ini kita lanjut dengan langkah selanjutnya. 2 saya boleh tulis di sana. Kemudian yang X pangkat 5/3 ini diturunkan, berarti jadi gini, dikali 5/3 X pangkat, iya, menurut teorema tadi gimana? Berkurang 1 kan pangkatnya kan? Oke, ditambah yang satu ini berarti setengahnya ke depan, setengah dikali X kuadrat plus 1. Oke, ini menggunakan aturan rantai ya, kalau saya lihat di sini ya. Jadi ada setengah dikali X kuadrat ditambah 1 ya. Jangan lupa pangkatnya harus berkurang 1 terlebih dulu, setengah dikurang 1 gitu kan. Tapi ada fungsi di dalam fungsi. Jadi fungsi X kuadrat tambah 1 kamu harus tentukan juga turunannya terhadap X. 2X ya. Oke, dikali dengan si 2X. Oke, nah kalau kayak gini kita boleh lanjutkan. 2 kali 5/3, 10/3, kemudian ini ada X, 5/3 kurang 1, ini sama dengan 5/3 kurang 3/3-nya, ya toh? Jadi 5/3 kurang 3/3 adalah 2/3. Ditambah, oke ini boleh diberesin nih, setengah kali 2X jadi X ya. Berarti ditambah si X dikali dengan si X kuadrat tambah 1 pangkat. Setengah kurang 1 negatif setengah. Oke. Seperti ini sebenarnya udah oke, tapi kalau kamu pengen tuliskan dalam bentuk akar juga nggak apa-apa. Jadi 10/3 gitu kan. X pangkat 3/2 itu gimana sih? Kok X pangkat 3/2? X pangkat 2/3 itu kayak gini ya. X pangkat 3. Pertiganya yang di luar. Kok pangkat 3/2? Ngaco saya. X pangkat 2 terus pertiganya yang di luar ya, benar-benar. Nah, terus yang ini berarti ditambah X dikali pangkat negatif setengah. Berarti 1 per akar dari X kuadrat ditambah 1. Oke, kayak gitu ya. Penggunaan dari teorema mengenai aturan pangkat dengan R adalah bilangan rasional atau berupa pecahan. Nah, selanjutnya, oke, dapat dibuktikan menggunakan diferensial implisit untuk fungsi pangkat rasional tersebut. Tapi kita nggak bahas bagaimana pembuktiannya, yang kita tekankan adalah bagaimana penggunaan dari si teorema ini ya. Nah, di sini saya punya soal latihan. Oke, nomor 1 dan nomor 2 ini boleh dikerjakan soal latihannya. Silakan ambil waktu untuk mengerjakan soal-soal berikut ini. Nah, demikian penjelasan untuk bab 2.7, subbab 2.7 ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada saya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Kalau ada yang kurang mengerti gitu kan. Oke.
Dan atas perhatiannya sudah menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih.